Oke, selamat sore. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas satu informasi yang buat teman-teman supaya ngerti ke depannya itu adalah kita lebih bagus atau lebih baik kita beli yang namanya printer wireless atau printer WiFi. Kenapa? Karena kita harus tahu juga ke depannya atau mulai dari sekarang ini sudah banyak banget semua peripheral atau perangkat-perangkat itu terhubung dengan yang namanya koneksi WiFi. Alias kita nggak perlu repot colok lepas kabel. Ya, jadi buat kita lebih nyaman untuk kita pakai alat tersebut. Nah, kebetulan di printer itu juga sudah lama sebenarnya sudah ada yang namanya printer WiFi. Tapi masih banyak teman-teman yang mindsetnya atau pemikirannya itu kalau printer itu harus pakai colok lepas kabel seperti biasa. Jadi satu printer, satu PC atau laptop. Nah, itu sebenarnya pemborosan. Karena kenapa? Sekarang itu namanya kita berkolaborasi ya. Jadi satu printer atau satu perangkat itu bisa dipakai banyak orang. Udah pasti apa? Satu, murah biaya operasionalnya. Ya, kita nggak perlu beli printer banyak, cukup pakai satu printer, bisa dipakai banyak orang. Dan juga jangan bilang, oh saya cuma pakai printernya sendirian. Kamu jangan egois ya. Sekarang semuanya itu silakan di-sharing, silakan diberbagi. Supaya apa? Kita punya printer itu bisa jadi manfaat buat banyak orang. Ya, sekarang tinggal pinter-pinternya aja kalian. Pilihnya jangan yang biasa, pilih yang wireless. Nah, kenapa? Karena kita juga harus tahu, kalau kita punya kerjaan di rumah, yang mungkin kalau misalnya kita punya keluarga, yang pakai printer itu bukan kita cuma sendirian, tapi juga ada anak, istri, atau juga mungkin orang lain. Dan juga kalau kita punya bisnis, online shop di rumah, kita juga perlu printer yang bisa dipakai sharing banyak orang, supaya mereka bisa cetak resi, cetak brosur, cetak stiker, atau apapun dengan satu printer. Dan pastinya juga kalian nggak mau boros, ya. Selain daripada boros listrik, dan juga boros kita harus beli banyak printer, kita juga nggak boros tempat. Ya, jadi kita punya satu printer nih, bisa di-sharing ke banyak orang, dan kita cuma taruh di satu tempat. Misalnya kita taruh di meja atau di satu tempat, itu bisa diakses banyak orang tanpa perlu ribet harus bolak-balik colok lepas kabel, ya. Nah, kemudian juga yang tadi saya sudah sebutkan adalah kita nggak mau lagi yang namanya boros listrik. Satu printer itu bisa dipakai banyak orang. Dan yang pasti kalau teman-teman beli printer WiFi harus diingat. Kenapa? Karena tujuannya adalah printer ini mau dipakai banyak orang. Artinya kita beli yang wireless tapi yang inktank. Ya, saya cek di sini di Google, printer inktank atau printer wireless yang ada tulisannya inktank. Jangan beli yang biasa. Kalau beli printer yang biasa itu artinya apa? Tintanya sedikit, cepat habis, jadi nggak efektif. Ya, jadi kita harus beli printer wireless yang inktank. Kalau mau beli printer wireless yang bukan inktank, nggak usah beli. Teman-teman beli yang printer biasa aja. Karena apa? Nggak efek, percuma. Kenapa? Karena printernya nggak bisa dibagi atau dipakai banyak orang. Karena tintanya terlalu mahal dan boros. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita cek di Google, printer WiFi atau wireless inktank. Ya, di sini banyak banget. Semua merek printer itu sudah ada yang namanya wireless. Mau dari HP, Brother, Epson, dan juga Canon sudah ada. Tinggal teman-teman cek aja di sini, gambarnya ini sudah ada HP 415, 419, 515, ada Epson L3250, Canon G3020, Brother T720, atau apapun. Ya, teman-teman bisa cek. Banyak model-model yang terbaru. Dan satu hal penting lagi adalah kita harus tahu kalau sekarang printer wireless itu harganya semakin terjangkau. Harganya semakin terjangkau, nggak beda jauh sama printer biasa. Ya, bedanya tuh cuma sedikit, mungkin cuma sekitar 200 sampai 300 ribu, tapi kita dapat benefitnya tuh banyak banget. Printer ini bukan cuma bisa ngeprint via wireless, tapi dia juga bisa scan. Jadi bisa scan via wireless, ya. Dan yang pasti kita banyak banget penghematan dari segi operasionalnya. Nah, sekarang di sini juga pernah yang saya kemarin tulis di Instagram, jadi juga ada yang komen, setuju banget printer wireless itu kerasa banget manfaatnya. Ya, jadi nggak perlu rebutan kabel USB sama rekan kerja. Atau kalau pas mau ngeprint, itu nggak perlu repot, kita harus nunggu. Jadi semuanya bisa terkoneksi via jaringan WiFi. Dan di sini juga kemarin saya ada kasih benefit. Benefit itu artinya keuntungannya kita pakai printer wireless itu seperti apa sih? Dari segi operasional tadi saya sudah sebutin, hemat listrik, hemat tempat, dan juga hemat biaya. Ya, kelebihan lainnya itu adalah kita pada saat kita ingin mencetak, kita bisa cetak lebih cepat. Ya, nggak perlu kita install printer driver di masing-masing printer.
Cukup kita pakai kita punya Android atau iOS atau laptop, tinggal di-download dia punya aplikasi, udah langsung connect, pairing, dan bisa cetak. Nah, itulah yang kita bilang kenapa memberikan kemudahan dari segi fungsionalitasnya, tapi juga dari segi keuntungannya kita juga hemat banget. Ya, nah ini yang saya tekankan buat teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman udah boleh cari yang namanya printer wireless. Ingat, kita harus berbagi, kita nggak boleh pakai sendirian. Ya, tujuannya adalah kita sharing supaya kita juga memberikan manfaat buat banyak orang. Nah, untuk printer wireless itu kalau teman-teman cek di YouTube, ya printer WiFi ini banyak banget tuh. Dari sini udah ada yang sharing soal printer Epson, printer Brother, printer HP, printer Canon, semua bisa. Ya, tapi yang penting yang perlu saya garis bawahi adalah pilih yang printer inktank, ya inktank. Jangan beli yang non inktank karena percuma, efektif. Oke, itu aja yang saya mau sharing. Kalau teman-teman mau cari informasi soal printer, silakan komen atau tanya-tanya. Karena kita juga sudah punya grup, ya saya sudah punya grup di sini di pengguna printer HP. Di sini banyak banget yang banyak tanya jawab, sharing-sharing soal printer, terutama printer-printer WiFi. Karena kedepannya kita akan bahas-bahas terus untuk printer-printer yang memang akan lebih memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Semoga informasi yang bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen. Dan kalau ada yang mau dikoreksi atau yang mau dikasih inputan, silakan komen juga. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.